Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Itu saking takutnya itu sholat gerak. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini tadi diatur gak sesuai rutinnya. Aku kan gak saking kesuaiannya ndablek. Agar seringnya ngereso ora wetan. Engko sore aneng. Lenitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur. Kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang. Iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu wabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Makanya Allah sering gojlek kawulane kabeh amintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo faida hiya tamu. Kok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini kalau mulai saking penjelasan kias Ali itu analogi kias ya, analog terus tenggene ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Saya kira beda. Jawab mau biasa mau. Budaya pantas, pinter pantas jawab. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasa bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Itu goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa ya. Ayo 02 sik sebab tahu. Ini yang syukuran. Tahu. Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Menjadi tidak tahu. Oke, Mas. 01 ya. Tahu. Menjadi tahu. Nah, tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya, cara kowe. Ndak tahu. Berarti menang 0 berarti. Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Di awal syaratnya jadi wali. Meskipun jadi wali itu ya angel tapi tak warai mukaddimah ya. Jadi nak bariki ya urung wali cek apa? Mukaddimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Terus saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang nggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur itu. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang menyelamatkan Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya pangeran. Jadi dunia itu biasa ya. Oh, nomor itu kok bisa nonton cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap bisa menentukan. Ini rumah tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Semoga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh terlena mau ngopi, wah saya esok ngopi.
Gara-gara terlena itu anak saya jatuh menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah menunggu direm, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu, orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menfonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Gifat walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intabu. Mungkin ada yang hafal tapi tidak paham. Jadi tak terang. Annasu niyamun wa idza matu intabu. Manusia kabeh sak dunya iku turu. Nek mati lagi tan. Mergo kena wis mati iku lagi sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Lah zaman ning dunya dintekno kowe ngomong Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong ora mangan mati, ora duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal ya. Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan intinya kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, gue ngerti gue kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka kalla apa alhaqumut takahatu hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayang mlebu neraka kok wis kecewa ya saiki tapi wayang mlebu neraka roh wis terlambat. Mane tak warai saiki bener roh pas wayang mlebu neraka kok nek roh terlambat pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini, ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basorukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka fito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basorukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau nggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu.
Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan buat cawe itu, fokus buat cawe itu, kalau waktu ngarepe kejengkang, kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus dulu dunya nganti raro hae Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Masa sujud salat lima waktulah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasu niyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru bukan. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa dia? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakian delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini alatnya gitu diwali, tapi muka dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kok dia susu rawani sih? Mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu yang manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya juga wong numpak Alphard pejabat orang sing bukakno. Enak aja nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah. Bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak Alphard orang sing buka. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyon sewu misalnya numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat. Kue yang ngangen-ngangen kepengen seperti itu, maka poinnya sama. Tahun pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kue tak pernah enak itu dua ibu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kue ditakoki ning akhirat. Kue tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kue tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kue roh ilmu yakin pas wae mlebu. Rokok. Lagi mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesungan. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Bukan nanti kalau
melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalanan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalanan. Jalanan budel bisa gaya bisa. Budel lu rano mana nih? Oh anu kamar uang bisa moco kitab kok. Just lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang dia taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang nggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar buat sujud gue, itu kira-kira rawani maksud anak gue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah langsung matanya aku nggak tahu sujud. Jadi tak patut tahun pun rokok langsung bludeng kira-kira gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawang nemu sholat sujud, ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah, PKI halus, PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sam. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik, apa ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat terus video disetel sih, pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku ngelamunem disetel. Beda di pegawai negeri, ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo, uang tuh rekam kabeh. Oh mulai sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wadah sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Itu mbok nang utakem itu berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idola anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya gak tahu bayang no ini miskinan Pak Amit nih miskinan gayanya mau sholawat, aku teke orang tahu pengen melarat loh yes. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim itu almar'u ma'aman ahabba hadha tarhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik itu kan saya itu ya harus pokoknya seneng Nabi suwargo. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik masalahnya dawe mu almar'u ma'aman ahabba wong dibarno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu.
Iya, kalau misalnya gambarnya pasang neng kamar, awas, partai, uang, kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyon sewu mau saya ketahui, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu 1 hari 100 kali, nyebut Nabi bedak sholat. Warung dihitung, dipoling oleh malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggup pemenangan. Tapi kita diundang hayya ala sholah melakukan teknik komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah, almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim, almarhum apa? Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang itu jaminan. Ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa itu. Soalnya kadung tuh. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali. Ruang samur ibadah. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sudah ada. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara ngejer. Tapi kan niru kopi pastel ya, artinya orang apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya begini, saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe yakmono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Dah kayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka. Siap. Tapi besok yang ngono lagi, jam 8 buka. Tiap hari gitu. Kira-kira ngendarani karyawan iku goblok apa sopan. Kira gak jawab deh. Gua blok kritik gak usah. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nak Allah yang mono wayahe manggil. Dadi ya anggere jam 8 wis ning kono. Dadi nak Allah ayala salam pun Gusti. Ayala salam pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawin. Gak masalah, tapi ini kan resep, no. Lu mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kan buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung malah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali gitu. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes itu wali masyhur. Ana wali mu barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat dijak bukti. Jadi anak jatuh wawa gak? Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok nak. Pak Rene lho tetep mororo. Wong kok dibojo kegongan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wong dibojo nganti kegongan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali ya saya ulang lagi ya, latih meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum, saya juga punya istri, punya keluarga, tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah.
Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya, orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya, kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua benci rumah, kapitalistik. PKI lah kirani yang Cina yang fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggo jalalan ngalor itu pakai ini. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarisuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Al-Qur'an wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tawari wis seneng dhisik. Paham dadi iki ora usah cara Gus Pak ra apa-apa, ora usah tarani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong kusuk sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, itu akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud, karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan Nabi itu pernah punya anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir, karena yang menanyakan orang yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin setelah sekian 2 hari minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Orang kaget tuh. Kok kowe diwarai wong? Mboten terjemah. Kok kowe diwarai wong ndak ada ya. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Tapi pun mintanya fa ini ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi. Mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ini jolak kiai perkara hadun nafsu, enak jadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ini muni Syekhul Fadilah wal Karomah, bos tahun ini MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama dari segi dunia. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utak nek selek, tekan muji ulama dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kulo biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, tadi kiai teko disualami dicucupi, munggah. Ya gak apa-apa itu udah gak dosa nih, tapi takut saya elek-elek itu menjualnya perkara duniawi, show-nya itu loh. Jadi aku ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, loh. Latihan. Dulu kadang gitu protes dari yang dia. Terus jenengan sekali-kali nak tidak tak derek terus kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, menaik kalau dereng tua. Dereng haji malah turun, topa meneh. Jalan era roh, dereng kiai malah nyata. Ngurusin tahu tak menderek dalam kota, akan sepeda motor kan terlalu nenggono itu. Jalan itu malah jadi nerang. Jalan akhirat cara roh dunia, roh semua itu. Dan aku yang ngejurut.
Dalan dunia ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Terus senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren sholat ngarepe bah, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkert no. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwingan dia tetap sholat. Tapi di bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat. Bojo elek ya menjunub meneh. Kowe ora kena go contoh kasus iki wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karep siksa sholat ora bos misale lho. Pemene wong jegoten wae ta mbok. Mustafa kalau orang nyek jegoten liyane ora tak situ. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku nyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susuk yo. Sarplus orang dagang aja. Cek badi. Iku ana adene ra ikhlas. Ora ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Kalau ngerokok ben telulas sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan menjadi bodoh kan. Anda minum teh kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu, fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini jadi pitik, cara kowe mungkin tahu. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Mungkin. Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, cuma ini gua nak beda. Ada cara nabi-nabi orang roh beda deh. Aku lo termasuk warasatul anbiya, ya orang beda deh cara. Waras otak lo nih waras. Lalu yo misalnya gue cara iman seperti itu, yakin jadi wali. Gue sama-sama amatir lah, wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Itu sok beda no. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin,
biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari induan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita mana? Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, pakai Nabi matur itu mengira, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego balebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kayaknya Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mata manuk terbang, wis suwe manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku teke wis emper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ora iso gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Manane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Tadi ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul burung. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Itu memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengkin ada melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran menurut sebuah jalalan mu'alam idul maknani. Itu ya kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang ingkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kulo nuwedi urip nyuwedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting.
Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul itu tekil jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar udah wali, buat KPU-nya oleh nyetujui, buat kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau hal? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri, nak kabeh mau nyekseni kekuasaannya Allah. Itu itu maksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini, mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan musyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari suatu yang mati. Itu juga telur, suatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudroyo. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan musyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duga, "Falola in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin." Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek
Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai betonggo senane masjid ini enak. Butuh tiga imangan tidak kecewa gue, nara kecewa nggak belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Al-Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rafiqin. Balillah faqtus wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane itu mapan. Karena orang saya Islam, PKI ya kepengen mapan, komunis ya kepengen mapan. Lonte nganti dadi lonte ya kepengen mapan. Copet nganti dadi copet ya kepengen mapan. Bajingan nganti dadi bajingan ya kepengen mapan. Karena kepengen mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengen. Bener-bener apa wong jalalan cita-citane mau kepengen mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong jalalan, wong fasik koyo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat si kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwe akeh. Nak kue seneng kumpul kebu, kumpul itu akeh, fal firdu aksaru wiko antertek itu kuate jima luwe. Wah, pitik luwe kuat. Imam Ghazali godok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmati sujud ora iso ketek sujud suwi-suwi. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepengen buswarga ya rapati ikhlas. Kepengen jadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora carane, pas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali. Dia nak kepengen sujud jadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak jadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Nanti cara kecilkan bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin jadi wali seperti itu. Siapa bapak lucu. Jadi ini wali kepengen nggak disayang pangeran, tapi jadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok aja. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang sesuatu bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nak dadine wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orientasi. Aku yang manusia jadi kadang aku pengen wah jadi kiai top. Setiap metu ke mobil di apa, suang visuali, soal sing tiba-tibaan seru, no? Kerennya apa di YouTube pause, YouTube sobat, serah keren hisapnya. Maksud pulau itu saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengen jadi ulama saja karena nilai-nilai dulu. Enak tuh saya yang nggak suka. Pastinya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya pasti generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gede. Misalnya ulama kalau keluar kafe terus gak keren, terus akhirnya orang ngomong kepengen jadi ulama. Berkode di ulama itu makanya rutin bagus banget makanya rutin. Untuk apa? Itu terus orang generasi ulama itu salah pangeran. Dan sing mulia ge monggo, sing kaya kula ge monggo. Biasa mawon, lho tentunya. Cara oleh sing kaya kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamatnya ora jelas, kriteriane napa? Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya. Pokoknya kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi
menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai bawa mate gampang ini terjemahan bebas sih. Mak pangeran Nabi Adi Persano halus sampai gue tekoni kuburan terus kalau sawfataran. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Lalu Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya lah itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas latarawunnal pas ngerti pas saya mutlak. Itu yang kita ada ini buat terus wa ma yastawi lan ora padha pal dorori apa segorolo. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahkan ora kudu segoro pokoknya dua jenis napa air. Cara bahasa Arab disebut napa bahr. Hada utawi iki wa adbun iku banget napa adbun itu banget tawar ya. Nah cara mriki napa tawar ya. Nggih. Furatun kang banget manis ya atau banget enake. Syadidul ubah terus banget manis ya. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saihut ro ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhonikus asin ujatun banget asin. Sadidul malukhah, mulukhah itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat no, bulat. Ngomong us profesor, us dokter, us kecelok kiai mubalik. Uang itu penting, jujur. Yang uang penting agar uang kayak roh. Cilik nganti nangis jalur duit, mereka ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet, mereka yang ngerti nak duit itu. Profesor us ngomong duit penting padu barang. Profesor roh betul. Aneh-aneh. Ini terlalu, mulai cukuman. Cuman pas menuju itu penting, Brono. Ya sawai. Mau nama lu tabar, buatan penting banget sama kita. Maksudnya ngomong ngono biasa wae. Dia pancen tenan, duit penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis roh agar wong. Sembrono. Maksudullah soal lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya nopo. Ya misalnya wow sujud, taat, ngakoni kebaikan. Nanti kalau pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama, kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud, bisa itu. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang susu. Ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, gak usah kiai malah ngomong biar maju, maju nguasai itu sih ngomong dan menteri. Kiai rasa ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai ini malah ngomong ngono, kok jadi menteri rasa jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah, Nabi ulama itu harus satu nabi. Nabi nak dulu dunia ngono. Al bilad biladu wal ibadu. Fa nama asabta khairan fa akib. Kuwi dunya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning diwe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Iku nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak ya ada jadi kiai yang sudah dimulai. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi tidak masalah cara apa al bilad bila dulu wal ibad baitu wa fa'i nama asab khairan
Fa'akim, kabeh bumi ya pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'akim kata Nabi ya, tidak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non-Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu dibunuh ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam, karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah, pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik, karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi. Yo jaman mbok ajari materi. Engko wis ro dhewe, materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. Nah, HP iku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, mateno. Sok sak diajari yo ro dhewe. Pemenang turunanmu tambah ro. Mungkin wis gen gak trimo ro alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min guma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori sama iwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nak manusia butuh makan, butuh perhiasannya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Watas tasrijuna lan ngetokno sira kabeh minal mulki saking sing asin. Wakila lan didawono min guma saking sing asin lan ora sing asin. Minal adbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki tidak boleh pakai apa? Ini nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Bawa dikedik ya kan. Itu hakik. Ya itu ya rapopo. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa taro lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa ai sufuna tegese pira-pira fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking bakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma, dise iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukku tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariya. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem ma mubilatan hale menghadap, wa mudiratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang siji. Sangking kudroy Allah. Masih saya pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa? Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditabahu supaya golek sira kabeh, tetep butuh sing golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti klan ngelakoni perdagangan, dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jun lebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa wa la ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mau tambah apa nahar. Wa yuju lan lebono sapa taala anaharo ing rino, yusulu sing lebono sapa wa ing nahar bilaili ing dalem bengi. Faizi itu mau tambah apa le. Wasakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nek ana gerhana itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur nggak sesuai rutinnya. Nah, aku kan nggak saking kesuaiannya ndablek. Agar seringnya ngereso rako wetan, engkau sore aneng. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat.
Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang, iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu wabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlok kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo faida hiya tamu. Kok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi dia manggon bumi ya tenang. Bayang nado mapi bojo ayu, bayang nongko garasine ning kene ruang tamu. Otak wis ngono. Karena ibu wis buasan mbek kowe ora tau pikir. Tapi Allah milihno, kowe apa ngrasa aman ning dunya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi. Kita itu sok juga asanda sinar bariku ngantor enak wong ra roh ku penak aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip sing kiai semua wae politik satu pengaruh mbok ben lo men mati bareng berarti sing bener jadi mlebu neraka deh gak enak wala alakum les kabeh digawe sementing sing syukur ya gak apa-apa kedasinan mlete lak sementing apa apa ning ndi golek syukur ya tapi lucu dosen takoki meneng ngono ya lucu dadi sok suci terus piye golek duit karena apa dadi profesor bab golek duit ya wong-wong ora profesor ya golek berarti kan podo sing bener jawab ya ya rasa jawab kok cara di goblok iya ra iki masa jawab biasa wae betawe ora ana ineblas terus kulun supaya kabeh wala alakum napa taskulun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami nikui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air selama ini baik-baik saja kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bimaim qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum bima. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. No, rakyat atau mikir ngombe bergegean rokok bari untuk duit maklaran politik suwe ngono jago menang syukuran orang gremeng ngono jare malaikat ya Allah ram Allah iku kapan dul tapi Allah Rahman Rahim niku kok urip ngono bungkut sprofne supaya eling supaya ngadil kula supaya latihan eling pengiran ikru wa dikron apa asira eling pengiran sing akeh wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala samso ing srengenge wal qamara lan bulan kulun desa sabar siji lima sange sama lan qamar iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentok misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak
share dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum tas dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, iku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepanah. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak bubunat sing nyembah sira kabeh ning dunya sang jelane Allah khairi tilane Allah wa hum tawi liyane Allah iku alas nami sale pira-pira berhala iku mayam dipuna ora iso miliki sapa kabeh mungkin miren saking sak sidike kulite kurma lapa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia iku ana namane apa? Lugute apa? Iku lugute sawi, iku ora manane lugute sawi, ora manane apa? Biji sawi kok cilik napa? Apa cuma manane partikel nuklir kaya gaul kiai pokon gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sebete apa? Cilik. Intat ulamun ngajak sira guming asnam layas maudu akum. Berhala-berhala mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardan ing dalam paharilane utawa pengandiane ya mas tajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema aja hukum tegese ora nyembah dani sapa berhala kuwi sira kabeh. Wa yaumil kiamat ing dina kiamat furuna ngafiri sira kabeh syirikikum lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para berhala ma Allah. Ya tabaru nanti lebaran sapa ate mingkum sang sira kabeh. Ya tabarru nanti lebaran sopo asnam atau wong sing dianggap asnam mingkum sangi sira kabeh wa min ibadati lan sange lan nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbu kala ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifatul. Caranya adalah bin nadhari sahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang nggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Ini sebab ini oleh Islam dinamai.
Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior, kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit bumi. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jangan langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim malaikat muka nakir tanya gini, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ini tanya. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami.
Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar-nakir meng-ACC karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak Nabi ku mergo ajaran salat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak Nabi tenan itu gara-gara salat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, salat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah ana sahabat gak salat jamaah. Iku jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora salat apa? Jamaah. Tak obonge, Mas. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku ainama tawajjah dwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wajulat kurrotu aini fi sholat, aku ayam nak wes sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat gitu, paham? Dong teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijakno nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi, ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak nabi ku gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro, ya rungokno nggih, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa elang. Mergo elang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku elang itu ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap derkuku bel apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas wong gedene korban. Ya ta. Lola iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya sandung-sandung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya kok. Tapi nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, ben dadi seksine nabi ku bahkan orientasi salat iku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa mbek Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi harus ditakoki kenangane wek nabi ku ya salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng nabi ku ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ku ya tetep tinggal salat. Bojoku dhe kenangan kowe ngono to ora ngono. Artine nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nah sambut terusno sebabe apa kowe roh. Elek judes elek melarat terus mbok ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, falho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Sujud. Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang kok saiki gaya-gayanan nggon sholat atau ora tidur sholat paham ya. Nabi ku masyhur salate ning nggon kasur sing dituturu, ngono kasure ora pokoke nggon apa. Dadi ora gaya-gayanan saiki kan gak sugih ana ruang salat nganti ana sawange ya Allah muga. Engkek tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana.
Kula niki cerita ibadah sing ringan-ringan mawon. Tapi dadekno mlebu swarga. Terus kula badhe cerita siji mazhab Hasan Syadzili. Terus Hasan Syadzili niku thariqah sing dianut Gus Wafi. Kula nggih beberapa kali dapat ijazah saking Mbah Mun saking bapak kula. Di antaranipun nggih pesen teng Gus Wafi, sebagian lewat kula ziarah teng Barozak nggih. Barozak Termas. Abdul Hasan Asyadzili itu nate pas teng dalem ditamoni pemuda. Pemuda niku ngrutu. Di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan. Niku sepundi? Jawab Abdul Hasan Asyadzili niku ringan. Sing jelas mboten sragen. Contohnya mboten sragen. Sakjane nggih persis, tapi zaman niku dereng ngeten sragen. Kok tenggen kula kathah maksiat ngeten-ngeten. Jawab Abdul Hasan Asyadzili enteng ngoten. Man ahabba alla yu'sawaha fi ardi alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mulane mazhab Syadzili paling bandel, ngurusi wong bandel paling bandel ya mazhab Syadzili. Nangger kiai Syadzili ya iku ora umate macam-macam. Mulane teng Indonesia niku penak, sing keturunan putih seneng Nabi, sing ireng nggih seneng Nabi, sing ora keturunan nggih seneng Nabi. Mulane setan niku bingung. Nyongkone sing seneng Nabi keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng Nabi. Sing ora keturunan ya seneng Nabi. Sing lakenan ya seneng Nabi. Jadi kelompok itu kathah sangat. Ini penting kalau aturaken mergi mazhab Syadzili niku pancen dados pembanding mazhab Said Abdul Al-Haddad. Mazhab Abdul Hasan Asyadzili niku sing paling masyhur diriwayataken dening Shahibul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abdul Hasan sinten Asyadzili. Niku mazhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu bener-bener dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngeten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong, tapi mbek pangeran mbek. Dados limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen niku zaman kula alit. Niku anggere ana santri lunga iku sangu sak umbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni. Lho diyakini nyangoni ku keren, berarti diyakini lomo. Lha kok yakin mlebu neraka, berarti nganggep Allah gak Rahman Rahim. Lan yakin mlebu napa? Swarga. Mok modal urun maulid sak dina ora urun malah entuk. Terus niki rontok-rontok salah tapi muga-muga itu sepura pangeran. Nggih wau. Nek sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kerhane efektif ana sing salah. Mulane wonten cerita wonten tiyang teng multazam donga ya Allah kula paringi mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ina adhu ghufra. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing sampean aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku mazhab Abdul Hasan apa? Asyadzili. Benten mazhab Said Abdul Al-Haddad itu jalure khauf. Dadi dosa gedhe apa cilik? Ora ana gedhe ora ana cilik. Kowe aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa. Misale Gus Wafi ngutus santri teng mriki, "Cung, tukokno rokok." Rokok itu barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiai ku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalahnya kan arah dituruti ya gelo tenan. Jadi aja delok kongkonane iku penting ra penting, tapi mukhalafah iku sababul fir. Misalnya kados kula niki teng mriki kan wonten botol minuman. Cung pindah rene itu kan barang sepele. Terus sampean takok urgensinya apa ya harus dipindah. Iku santri mangkelno to. Ya dipindah wae pokoke penting nu. Menurut itu cara pandang Said Abdul Al-Haddad. Ki aja geman bantah pangeran senajan to perintahe sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge nentang. Nah cara Abdul Hasan Asyadzili nggih boten barang gedhe mbek cilik kudu ana bedane. Wong ana kabair ana saghair. Masa WA janda beda mbek goncekno ya kudu beda. Wong WA tok kok padha mbek napa? Goncekno ya kudu beda, kudu ana saghair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara Said Abdul Haddad mboten delok sing mbok maksiati iku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu.
Mulane itu wonten bab ijtihad. Ijtihad niku ruangannya luas sekali. Ya kula bolak-balik nyontokno. Kula sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh kula niku kiai gedhe. Nek diundang manakipan tangga yo bingung. Ora teko sawane kiai gedhe sombong diundang wong cilik ora teko. Teko iku mahjubno kiai sing ora tau payu. Kuwi bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Athok kula mboten lakon. Nah kula teko kan mesti ordere teng kula mboten. Cara sing tok pitik gedhe nggih kula, salam templek gedhe nggih kula. Berhubung kula ora teko ngresikane tiyang kathah. Saiki misal wonten takok, kiai gedhe diundang musala cilik iku kesunatan teko apa makruh teko? Cara ijtihad, cara sampean makruh teko napa kesunat? Kula misale diundang ning Sragen ning musala Penceng. Kula niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener lagi haram ya. Setuju haram. Mergo mahjubno ya haram setuju niku. Itu ijtihad. Ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak. Ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau gak ada cerita kata tentang ijtihad, niki betapa umat Rasulullah umat sing bejo, pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tentang cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan, engkau kue jogeman sholat asar kecuali sampai neng kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat sholat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah kodok nopo asar. Sebagian tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sudah kodok asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu nopo ijtihad. Mengenai kalau bolak-balik cerita, wonten kiai nak tangkok, jongko ngaji bek sopo, ngaji kalian tiang niki. Kiaimu tahu nangis mboten, lereni ngaji bek kiai raiso nangis, berarti hatine atos. Nak Abdul Hasan Asadili takok jongko ngaji bek kiai sopo kiai fulan, tahu guyu mboten nate, lereni kiai raiso syukur mbok jeni. Kiai raiso syukur kok mbok jeni. Karena itu masalah ijtihad. Nggih masalah napa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya enggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah, alasane wedi fitnah. Wong pancen iman pas-pasan mawon nembe wong ayu ya bingung. Tapi nak diwalik, nak kiai ora gelem mulang wong wedok, terus sing mulang wong fasik, to aliran sesat iku ya repot. Kowe ngrasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah napa? Ijtihad. Nah, kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda nu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen dielmoni tenan. Kalau niku Burda berjanji tiba niku setengah hafal. Pancen riyen mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal Burda. Wis mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem niku nak mboten dielmoni itu kualitasnya ada bagus. Tapi kalau dielmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini. Saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Biasanya kalau seneng istilah ngaji, niku mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabah. Ajmain itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akramu jami'as sahabah. Ada kelompok sing akramu sahabian wa ahanu sahabian akhir. Sehingga ajmain itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajmain. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi niku wa ba'du fa aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdil Humidat Hisaluhus Saniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa? Orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dzabih Ismailan nisbatu wa muntama. Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin sabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatu wa muntama.
Terus ketika berjanji di karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan, ini Syaibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muthalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam, saurip-uripnya muji pangeran. Terus bahnya lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud durriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhumun tak. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci, sampai ila khalilir rahman Ibrahim alaihis salam. Makanya terus dinagumkan nasabun tahsibul ula bikhulau, terus tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sonal ismihi, semuanya itu untuk menjaga asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nazuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi faddurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu wale sayang kusu qadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Berarti ketika beliau uji Nabi dakwah tertib pernah. Sholat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau sholatnya tumakninah tertib. Tapi Nabi pernah sholat gak tertib. Duhur tuh 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan itu ya anak sana tuh. Duhur itu 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalamin apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Itu mestine ra tau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate suwi maca surat Baqarah. Wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen piambake mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah sholat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita tidak benar, sholatnya kesuwen. Pikirannya wong ora bela imame. Ternyata Nabi gak belok sing ngangon. Afattanun anta ya Mu'ad. Wong imame wong seragen surat Baqarah iku. Wis pokoke kulhu lah iso. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu. Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat ula nggih kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu. Sampai sok makmume ku mangkel. Waduh, si imam iki gak keren, mosok main apa? Kulhu. Dilaporno, ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung kami niku amen maca kulhu mau. Ditimbali be Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu. Nah ini ijazah yang seragam ini ku apa? Nanti mau timbang maca idza samsu kuwirat bulet nang tengah. Jajal ampun tak tes sakniki. Kiai paling pinter teng Sragen kan maca idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib Doa ngarepe Gus Wafi meriang nak ra muntir. Wah, ngoten niku kula ndek kanca niku imame level desa, bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Suwengi diapalo lanyah sampai ambeke hafid. Niku nyatane nggih malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Tabar. Jadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyipati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Barjanji. Niku kalau ngelem Nabi niku sederhana sebenarnya. Tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya dawuh Imam sing aran Risalah Qusyariyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu pun gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini jek kober ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran.
Nabi Muhammad di depan Allah terus saged muji. Fa ahmaduhu bimahamida allamani ha rabbi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika Nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini, kira-kira pikirannya nabi-nabi ini wis kiamat, berarti amal wis ditutup lah, buku wis tutup. Tapi pikirannya Nabi Muhammad boten ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah, Allah nih pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam nih, pun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak napa? Syafaat, disebut maqamam mahmud. Lan ini kula waos kitab kersane orisinil niki betapa sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kita. Ketika Nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi aku punya ngendikan nafsi-nafsi, Nabi Muhammad masih gak ada nyali ngendikan apa ummati. Itu bukti bahwa Nabi itu nggak pernah nggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatardu. Ini Nabi jawab, fa wallah la arda wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli napa? Neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis kebablas. Niki cerita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki jarang tiang maos niki kalau waos kersane tambah mahabbat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados niki kalau cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha niku diredaksekno burdah. Nggih, diredaksekno burdah fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wa justa kulla maqamin ghaira mustahami. Atau wakhusta kulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi lah. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah mal ladzi auha ilaika rabbuk idz qala fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih, Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun Nabi yang jadi Rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud burdah kaima tafuza biwaslin ayya mustatarin wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wa sirrin ayya muktatamin. Jadi Nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya Nabi yang tahu. Nabi niki ibu-ibu harus bangga Sayyidah Aisyah jenenge bojo wani tangklet. Ambek Nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khase wong putri nih. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ila ma a'lamtani. Gimana cara Jawa tak kadak nomor tuamu nak gak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam niku. Dadi kamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku digo mulih sampean rati bojo kabare. Ya rada ribet njenengan ngadepi wong wedok niku rada ribet. Terus faqala akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 tentang kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya, kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah,
engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijarah wa ba'dum bil masri wa ba'dum bil khosfi. Fama anta fa'ilun bi ummati, lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa, ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten, jadi Nabi ku pun nego lah, nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Ndak, saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala saterusé. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi, bilih ukuran Nabi baik itu gampang nak sampean ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati, sok syafaatku kanggo ngomong sing salah akeh. Wong Nabi ku ora melok dosa kok mikir nyafaati, nak rapi-apike wong ora mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng Nabi. Lho wong kok apikane ngono iku gak mungkin ta wong piye. Wong sing salah iku sampean, sing diutang yang sampean, sing kasus yo sampean, sing mikir Kanjeng. Nah itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimadikhin astaqilu bihi dzunuba umrim madha fi syi'ri wal khodami. Dadi aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing dadekno dosaku ben disepuro pangeran. Misalnya kita suka Alphard, muji Alphard, suka Innova, muji Innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet ku nak suka hewan, seneng kucing nggak ngelem kucing. Lho bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Lane jare Burdah, aku iku ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ngendikan wa huli kholasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan, sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah wa ijahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing tahalla duka wau teng mriki diwaos napa tahalla napa tajalla Gusti. Tahalla ya. Wonten naskah tahalla wonten tajalla. Artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim, sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntaqim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang raufur rahim itu kamu kemanakan? Jenengan kudu konsisten, terus kadung ngarani nabi jenengan raufur rahim. Maka sifat jenengan yang muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya Nabi yang kamu beri gelar Raufur Rahim. Paham tak jenengan? Maksudnya ya ojo sida nyiksa wong kadung mbok arani Raufur Rahim. Dadi wala yadi ka Rasulullahi jahu kabi idzal karimu tajalla ta tahalla bismimun takim. Terus sing aran Burda jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ono panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Terus Burdanu saking yakine ngendikan fa innali zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi biz zimman. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad itu ora oleh disiksa. Padahal maksudnya ora oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi biabake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimun taqidi minan nabi wala habli bimun sorim. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman nggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Jadi pangeran kok diruwayu dipeksa kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in ati lamun nekani ingsun dzamban ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi nu gak ada hak napa? Syafaat. Nggih eling-eling termasuk kelebihan Nabi nu gak ada hak napa?
syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa ke istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabiyyi wala habli bimun sorim. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong apik eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadurru yasdatu husnan wa huwa muntazimu wa laysa yang kusu qadron ghairumun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahiri hadis itu abai nabi itu seperti ini cara zahiri hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah terus di pendapat bapak nabi itu min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Itu logika yang dibangun sehingga terus mantep baru kayak wau mau sedibak mau berjanji kia kanan wong Islam an nabi min abihi wa ila jadi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majaz. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesen teng jenengan sementing niku mau dibak berjanji napa bodan ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tambah. Misalnya ngeten, kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jeng ben nek wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu donga, nek mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Jarene iman nekani mau oleh jutene neraka padha wae aku. Apa meneh misalnya sampean hafal Quran jejer wong sing hafal jare kapit kok ora mlebu napa neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sakwise ana wong sing napa ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahada orang yang tauhidnya benar kamang kadzdzaba bi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Padahal Allah dilapuri malaikat, malaikatnya kira diprovokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wajadna amalahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Jare pangeran wis timbang seputi Gusti, wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kamang kadzdzababi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nah, lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika ndelok umat sing carane iman tesih blepotan, carane salat cek blepotan, carane zakat cek blepotan. Kita selalu punya harapan barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan. Dimangka yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Kanjeng Nabi sekaruan Nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman. Tapi asallah ayyukhrija bal arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bapak orang iman, aku cek di harapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saniki kata bapak era poso, anaknya melok TPQ, bareng poso juk gendong, akhirnya bapak izin melok poso. Bapaknya mau Quran ra tau, bapaknya nekani wisuda anaknya hafid. Mulane bapaknya ora kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun nang ngoten. Pokoke agama niki limangka nayarjuwa wal yaumal
akhir. Terus kula suwun napa madzhab Abdul Hasan Asyadzali nggih pancen madzhab niku kathah, tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah, dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Saman roh anake wakal kok hubungane putus asa mesti maksudno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal so ben gak, iso wae saiki goblok so ben gak. Senajan to so ben ra terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Guys, penting hidup itu napa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad. Apa-apa ibadah selalu punya napa? Harapan. Terus Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula niku sing jilbaban mau keluarga ketok. Saniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid nggih mboten serame sekarang. Sampeyan ra iso grutu, tapi salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah ya ribet nak ngoten sampeyan nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampeyan ndak usah memaksa ideal, wong kita ndak pernah napa? Ideal. Terus kula suwun cerita-cerita teng tiba teng berjanji bahwa Nabi sahibus syafa'ah. Nabi nu tiyang sing peduline napa ummati. Jadi ketika Nabi lain mboten gadah nyali ngadepi hisab, ngene iku do muni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umate ngendikan mati. Carane apa? Muji pangeran bimahamida allamani ha rabbi. Lane dawuh iki teng ulama-ulama dawuh fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Ubbah wa summiya Ahmad li annahu ahmadu min ghairi. Ini hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis nis Nabi tesih gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat, Allah tidak terhalangi oleh akhirat, Allah tidak bisa dihalangi apapun, sehingga Nabi tetap wani jaluk pangeran. Berarti mujine Nabi ku lebih top karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, podo-podo Allah wapian, wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa ra'sak napa wasal tu'tah wasfa tusaffa. Muhammad kepala kamu angkat, kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa syafaat. Seseorang bertobat. Dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, ijel itu, harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul. Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari umingkum al mujrima, yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa mansur. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalek atau ustadz itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasa mansur enggak? Enggak tahu. Terus kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian halakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman, so jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan itu. Itu gak mau punya Nabi Muhammad karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu, zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti Adam. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat
jelek. Nanti sama-sama masuk surga karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar, itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng sekali Qabil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah, jadi Qabil ganteng,